Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak sekali ya kalau di sini. Kita salam, dijawab bagus-bagus. Kita salam, dijawab waalaikumsalam. Jangan seperti waktu saya kemarin ke Aceh itu. Di depan sudah jilbab-jilbab banyak, saya masuk dengan percaya diri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijawab. Mereka sikut-sikutan terus bilang, ih, orang timur ada yang Islam memangnya? Orang timur ada yang Islam, ada orang timur yang Islam, kenapa tidak? Saya pikir itu bukan masalah harusnya, ya kan? Ini gara-gara stereotip. Orang timur itu harus hitam, keriting, tidak boleh Islam, namanya harus Simon. Ya. Tidak juga. Saya ini Islam. Dan saya tuh kalau pulang ke kampungnya saya tuh 1 tahun 1 kali. Yaitu pada saat momen Lebaran, Idul Fitri. Itu momen yang sangat berharga sekali untuk saya. Karena kan pada saat itu kan kita berkumpul bersama keluarga, iya kan? Dan itu, saya tuh paling menghargai itu momen Idul Fitri itu pada saat sholat idnya itu. Sholat id itu luar biasa untuk saya itu. Saya kalau pergi sholat id itu, pokoknya pakaian itu, FPI itu sudah tidak ada apa-apanya itu. Surban itu tinggi, minta ampun. Bahkan pergi sholatnya itu pakai unta sekalian ya. Terus di belakang ada pengiring yang ikut, ya taiba, ya taiba. Jalan, pergi sholat. Dan kalau momen sholat Idul Fitri itu kan momen puncak untuk seorang Islam. Dalam kembali fitrah kan, kita itu ingin kembali fitrah. Itu luar biasa sekali. Saya itu sudah paling khusus sekali kalau sudah sholat Idul Fitri itu. Itu kan setelah 1 minggu lamanya kita berpuasa, ya kan? Ya itu suka-sukanya orang lah, hak-hak orang. Itu amal ibadah orang masing-masing, tidak usah 1 minggu saja saya sudah berusaha maksimal itu. Itu harus dihargai. Saya kemarin kan main film ya, Comic 8, sudah premier. Mudah-mudahan nanti, ini nonton nanti kan Comic 8? Nanti nonton dulu. Tapi saya tidak terlalu bangga juga main film itu. Pertama saya bangga pas ditelepon, Ari, nanti bisa gabung main film Comic 8 enggak? Bisa sekali. Saya pikir-pikir dulu ya, tapi sudah dalam hati, yes. Terus saya telepon orang tua di rumah. Halo, mama. Ini, saya dapat peran main film, jadi peran utama, Comic 8. Terus saya punya mama itu tanggapannya dingin saja. Oh ya terus, baguslah kalau begitu. Mama tidak senang kan? Senangkan bagaimana? Ini main film ini, terkenal lagi. Ya kok terkenal di situ. Di sini siapa yang menonton kau? Tidak ada bioskop di sini. Saya pikir-pikir betul juga, memang betul. Di sini kita bangga-bangga. Kalau saya pulang ke kampung sana tidak ada yang kenal juga. Bioskop tidak ada, apa gunanya? Iya. Ini saya heran sekali Indonesia ini. Ya kita selalu bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau kita bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, coba kita lihat ke Indonesia Timur sana itu. Masih ada keadilan ke sana atau tidak? Ya pembangunan apalah, hiburan juga. Bayangkan di Indonesia ini ada 700 bioskop di Indonesia, 700 lebih bioskop Indonesia. Dan berkat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kita Indonesia Timur kebagian 5. Adil sekali ya. Luar biasa Indonesia ini. Aduh. Dan ini sebenarnya gara-gara moral di tengah-tengah bangsa kita ini sudah semakin merosot sekali. Kalau saya boleh bicara sedikit, kita punya moral merosot itu sebenarnya satu hal, gara-gara pendidikan moral. Menurut saya pendidikan tetap harus dijadikan kambing hitam. Karena pendidikan kambing hitam. Bukan memang, tapi memang betul, apa-apa itu kan harus lewat pendidikan. Pendidikan moral menurut saya di tempatnya kita di Indonesia ini, kurikulumnya itu tidak tahu tujuannya itu sebenarnya apa, mau diarahkan kemana. Karena kita kan dulu belajar sama-sama, pendidikan moral itu diajarkan dari kita masih SD. SD pada zamannya kita dulu itu kan apa? Pendidikan moral lewat PMP. Tidak ada, masa saya tua sendiri di sini? Perasaan banyak yang tua-tua deh. PMP diam saja. Dulu kan zamannya kita itu kan PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian diganti lagi, jadi PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Cuma yang saya tidak mengerti dari konsep pendidikan moral ini, itu adalah sebenarnya itu mau diarahkan kemana tujuannya ini pendidikan moral ini. Karena kalau menurut saya sih banyak poin yang tidak aplikatif itu ketika kita
terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita kan selalu diajari waktu SD itu untuk menjadi anak yang baik, iya kan? Untuk menjadi anak baik, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Coba perhatikan waktu kita masih SD. Itu pasti yang diajarkan menjadi anak baik itu pertama harus rajin menabung lah, iya kan? Harus rajin membantu orang tua. Mungkin kalau orang tuanya pencuri motor, harus rajin membantu orang tua mencuri motor, ya. Mungkin. Tapi ada satu poin yang saya ingat rekam sekali dalam kepala saya, karena itu merusak pikirannya saya. Yaitu ciri-ciri anak baik adalah anak baik adalah yang membantu menyeberangkan nenek-nenek. Membantu menyeberangkan nenek. Ada. Sampai sekarang di kurikulum masih ada itu. Poin itu. Saya tidak tahu ini idenya siapa, apa motivasinya dia tulis ini. Karena pertanyaannya saya, di antara hadirin semua yang ada di sini, siapa yang pernah membantu menyeberangkan nenek-nenek? Tidak ada. Saya juga. Berarti secara tidak langsung kita gagal menjadi anak baik. Saya kurang ajar. Dan kenapa harus redaksional seperti itu? Membantu menyeberangkan nenek-nenek. Ini tidak aplikatif. Misalnya bayangkan, yang mau menyeberang itu ibu-ibu. Hamil. Bawa belanjaan banyak. Labu, kangkung, anoa, babi, banyak begitu dia bawa. Dia bawa belanjaan banyak. Terus dia mau menyeberang. Setengah mati kan? Setengah mati dia mau menyeberang. Akhirnya dia harus minta tolong sama anak kecil di sampingnya dia. Nak, nyeberangin ibu dong. Ini jawaban si anak bagaimana? Apa? Menyeberangkan ibu? Asal ibu tahu ya. Ibu itu belum terlalu tua. Di buku ditulis menyeberangkan nenek-nenek. Ibu tahu dong definisi nenek-nenek. Menyeberangkan tidak aplikatif. Dan gara-gara ini saya tuh terhantui sekali. Saya bilang saya ini selama kecil tidak pernah menyeberangkan nenek-nenek. Ini berarti saya ini gagal jadi orang baik. Akhirnya saya cari penyebabnya. Kenapa saya gagal menyeberangkan nenek-nenek waktu saya masih kecil? Dan tahukah saudara-saudara sekalian, banyak di antara kita gagal menjadi anak baik, gagal menyeberangkan nenek-nenek. Itu karena ternyata di Indonesia, jumlah nenek-nenek tidak sebanding dengan jumlah anak kecil. Indonesia kekurangan stok nenek-nenek. Dan yang turun di jalan juga sangat minim sekali. Makanya ini, supaya anak Indonesia menjadi lebih baik, karena ada poin ini dalam pendidikan moral, saya menghimbau kepada pemerintah untuk bekerja sama dengan panti jompo. Melakukan program nenek turun ke jalan. Jadi biar gampang kita menemukan nenek-nenek yang diseberangkan, kan lebih enak. Terus, saya juga itu lihat di Indonesia ini banyak hal-hal yang, tidak tahu, orang Indonesia ini suka aneh-aneh. Kalau kalian perhatikan orang Indonesia ini satu keanehannya mereka itu suka adu-adu hewan-hewan. Tahu adu-adu hewan-hewan, hewan yang satu diadu dengan hewan lain. Kalian tahu enggak karapan sapi? Karapan sapi itu kan konsepnya 2 ekor sapi diikat satu sama lain, ya kan? Terus diusir-usir. Ya kan, sampai ada yang juara. Dan ternyata bukan hanya karapan sapi. Ada juga yang namanya karapan kambing. Konsepnya sama juga, 2 ekor kambing diikat jadi satu, diusir-usir juga seperti itu. Di suatu daerah juga di Indonesia itu ada juga, saya kira itu sudah kambing, sudah cukup lah di adu-adu seperti itu. Ada juga yang bikin karapan bebek. Tidak pakai sambal, itu lalapan bebek beda. Karapan bebek itu kayak begitu juga. Jadi bebek itu lehernya diikat, jadi 2 terus diusir-usir. Ini saya pikir orang Indonesia kenapa suka konsep adu hewan-hewan yang seperti ini? Mungkin besok-besok nanti kita bikin karapan apa lagi? Karapan nyamuk mungkin. Kita bikin karapan nyamuk. Jadi konsepnya sama, 2 ekor nyamuk diikat-ikat. Terus disemprot baygon dari belakang. Sari Kritik, selamat siang.